Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gua. Ini ternyata ada bagian kedua dari interview Ralf Rangnick ya. Ada beberapa poin yang berkaitan dengan 3 pemain yang ingin gua bahas ringan amatiran ala gua. Jadi menambah rangkuman atau translation yang gua bikin dari bagian yang pertama ya. Pertama ini adalah soal Paul Pogba. Ralf Rangnick mengatakan dia tentu saja sangat siap untuk pertandingan besok, artinya nanti ya, menghadapi Middlesbrough. Setelah Fred hanya sampai atau kembali kemarin dan memiliki jet lag, dan dia bermain dengan Brazil. Untuk saya ini sangat masuk akal untuk membiarkan Paul Pogba maksudnya bermain. Dan ini juga untuk melihat bagaimana perkembangan dia dan bagaimana level permainan yang bisa ditampilkan oleh Paul Pogba. Saya telah melihatnya di latihan dan itu sangat-sangat menjanjikan. Dan sekarang ini terserah dia bagaimana dia akan menunjukkan di atas lapangan. Ini adalah kompetisi besar yang kita masih ada di dalamnya. Seperti pemain lain atau seperti orang-orang lain ya. Saya juga sangat excited tentang apa yang dia bisa berikan kepada tim dan juga level permainan seperti apa yang dia bisa tampilkan. Saya telah melihat sepanjang ini dari physical dan teknik yang dia punya. Saya pikir posisi terbaiknya adalah di central midfield. Saya tidak melihat dia sebagai seorang pemain sayap. Walaupun demikian, saya tidak mengatakan dia tidak bisa bermain di posisi tersebut. Tapi kita punya banyak pemain di posisi sayap saat ini. Saya lihat posisi terbaiknya adalah di central midfield. Jadi nomor 6 atau nomor 8. Kita harus melihatnya. Saya belum pernah melihat dia bermain. Artinya melihat Paul Pogba ini bermain secara langsung ya. Kalau Anda menanyakan kepada saya saat ini, saya pikir posisi nomor 8. Ya, kalau 8 itu kan lebih ke central midfield ya. Di wawancara terpisah ini ditambahkan oleh Ralf Rangnick ya. Saya sangat excited untuk melihat bagaimana perkembangan Paul. Seperti pemain lainnya, buat saya dia adalah pemain baru. Ya, dia soalnya belum pernah bermain di bawah Ralf Rangnick langsung ya. Dia bisa menunjukkan kepada saya dan juga kepada tim dan tentunya kepada fans dan semua orang di Inggris bagaimana bagusnya permainan dia. Kita harus menunggu dan melihat apa yang dia bisa berikan kepada tim. Nah, kurang lebih itu tanggapan Ralf Rangnick tentang atau komentar tentang Paul Pogba yang nampaknya kalau sudah seperti ini nih ya, besar banget kemungkinan Paul Pogba akan memulai pertandingan dari awal dan kemungkinan dia akan bermain di tengah. Kalau komposisinya 4-3-3 dia akan bermain di sebelah, mungkin ya di posisi nomor 8 ya. Lalu yang gue lagi nantikan juga adalah dengan siapa dia akan bermain. Apakah dengan Matic, Scott McTominay ataukah dengan Scott McTominay dan Bruno Fernandes. Ini kan juga menarik untuk dinantikan ya teman-teman. By the way, kalau ada perkiraan, analisa kira-kira bagaimana Paul Pogba akan bermain nanti, bisa drop di kolom komen ya. Lalu pemain kedua yang dibahas oleh Ralf Rangnick ini adalah Hannibal Mejbri, pemain muda ya. Langsung saja Ralf Rangnick mengatakan kita punya Hannibal termasuk di dalam skuad. Dia akan mulai saat ini secara reguler berlatih dengan kita. Artinya berlatih secara terus-terusan ya, atau sudah sekarang ini dipromosikan ke tim pertama. Dia akan berlatih dengan tim pertama. Dia juga akan ada di skuad untuk pertandingan besok. Cuma tidak dijelaskan apakah akan bermain dari awal atau duduk di bangku cadangan. Sorry. Sejujurnya, saya tidak banyak melihat dia ketika dia masih di tim nasional. Wah, jujur juga nih ya. Saya melihat dia bermain di turnamen, tapi tidak di Africa Cup. Dia ngelihatnya ketika waktu itu bermain di Arab Cup ya. Saya melihat dia bermain di final. Dan apa yang saya lihat sejauh ini, dia sangat menjanjikan. Talenta yang sangat menjanjikan. Dan dia sangat-sangat layak
untuk berada di grup atau di tim ya sampai dengan musim berakhir, dan juga bagian dari grup untuk pertandingan melawan Middlesbrough besok. Wow, jadi kalau ini sih kesimpulan gua, Hannibal Mejbri ini dipromosikan dari tim muda, tim cadangan, sekarang dia sudah jadi bagian dari tim utama, akan berlatih sampai dengan akhir musim dengan tim utama, dan bukan tidak mungkin akan banyak pertandingan Hannibal Mejbri ini akan terlibat di dalamnya. Menurut gue ini masuk akal karena ya ada di beberapa posisi kan kita memang kekurangan pemain di sana ya. Jadi ya untuk menjaga kedalaman skuad. Cuman kalau seandainya Hannibal Mejbri ini bisa menunjukkan performa atau penampilan yang cukup bagus secara konsisten, baik itu di lapangan latihan di Carrington maupun di stadion ya, atau di pertandingan, kalau dia dimainkan tentu saja ini akan menambah persaingan nanti di musim panas ketika musim ini sudah selesai untuk di posisi tersebut. Dan pemain terakhir yang dibahas ini adalah Donny van de Beek ya. Ditanyakan kenapa sih kok sangat minim sekali penampilan dari Donny van de Beek di Manchester United sebelumnya. Ralf Rangnick menjawab pertanyaan itu tentu saja akhirnya ini semua tentang kompetisi. Dia tidak mendapatkan waktu bermain yang cukup, tapi itu tidak berarti kalau dia ini tidak cukup bagus untuk bermain di Premier League atau Manchester United. Saya sangat yakin dia akan mendapatkan waktu bermain di Everton dan menunjukkan kualitas apa yang dia punya. Dia seseorang yang sangat fantastik. Di 9 atau 10 minggu terakhir, saya sangat tahu dia, saya memiliki kesempatan untuk mengetahui dia secara person. Saya sangat-sangat mengetahui kalau dia sangat-sangat fantastik, pemain yang sangat fantastik, dan saya mengucapkan all the best ya, selamat atau semoga good luck lah ya di Everton. Dan ditambahkan sedikit ini soal Jesse Lingard ya. Saya pikir Lingard bisa bermain di dua posisi saat ini di formasi kita. Mungkin salah satu dari nomor 8 seperti Bruno Fernandes, Fred atau Scott McTominay. Tapi dia juga bisa bermain di dua sayap ya. Jadi saya secara personal melihat ada dua posisi untuk Jesse Lingard. Ya, ini juga mungkin kenapa Jesse Lingard tapi sudah diklarifikasi. Betul kan, ada dua alasan kenapa Jesse Lingard tidak jadi pergi musim ini. Karena tidak menemukan kesepakatan dengan tim lain. Yang kedua ya dengan kasus yang menimpa Mason Greenwood. Dan kalau gue tambahkan ya, selain Mason Greenwood juga, yaitu tadi ada beberapa pemain yang meninggalkan Manchester United, kedalaman skuad harus dijaga. Dan ini juga menurut gue kenapa kok Rangnick ini memberikan 2 hari liburan lagi untuk Jesse Lingard supaya dia bisa kembali dengan lebih fresh di hari Senin. Karena ya gue sih berpikir dia sudah jelas-jelas sebenarnya ingin pergi kan. Dia sudah tidak ada di mungkin konsentrasinya atau fokusnya pada saat itu betul-betul untuk meninggalkan Manchester United. Cuman ternyata keputusan lain diambil oleh klub ya, dan juga tim kepelatihan. Jadi menurut gua ya kalau dari sisi profesional pekerjaan sih ya wajar kalau dia dikasih waktu lebih sedikit untuk refresh dia punya pikiran. Memang pastinya ada juga pendapat ya dia tidak pergi saja lebih baik, tapi kenyataannya tidak ada klub yang mau mengambil. Kita kan juga tidak mungkin tidak menggunakan dia begitu ya sampai dengan akhir musim ini. Harus secara bisnis paling tidak itu kan tidak mungkin. Dan ketika tidak ada deal yang terjadi, ya maka ya dia sekarang ada di Manchester United. Tapi kalau seperti ini keadaannya, ya sangat besar kemungkinan Jesse Lingard ini selesai di musim panas nanti. Kurang lebih demikian ya, ini tambahan dari konferensi pers Ralf Rangnick kemarin. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, dan juga sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.